Assalamualaikum, kembali lagi dengan Sidik Nuryadin Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali untuk bertutorial atau berbagi ilmu kepada para brother dan mas bro semua dimanapun anda berada, yaitu tentang bagaimana cara merakit jalur kabel pengapian pada motor Honda Supra Pit New Grand Legenda Supra X lama, maksudnya Supra X 100, dan motor Honda Revo yang lama ya, termasuk motor Mochin lainnya. Mulai dari spool jalan, CDI, dan coil ya, yang mengarah ke bagian busi, maksudnya keluarannya. Oke, dan sebelum ke tutorialnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun anda berada. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke para brother semua, untuk mempersingkat waktu kita akan langsung berdekat ya. Oke para brother semua, sebelum kita merakit di jalur pengapian pada motor ini, kita kenalan dulu untuk keempat warna kabel ini ya, karena ini adalah yang dari gulungan spool jalan yang berada di dalam blok magnet ini. Oke, kita akan kenalan dan nanti kita akan cek ya untuk jalur pengapiannya. Nah, di sini ada kabel warna hitam garis merah. Ini adalah sebagai arus utama pengapian pada motor Honda Supra Pit, Grand Legenda dan sejenisnya. Ini pastikan harus ada arusnya, karena kalau misalkan tidak ada arusnya, maka sudah dipastikan motor ini tidak akan hidup ya. Jadi akan mati gara-gara spool pengapiannya itu mati. Kabel warna hitam garis merah. Oke, ini warna originalnya ya. Jadi ini masih asli. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada kabel warna biru garis kuning. Untuk biru garis kuning ini adalah sebagai pulser ya. Nah, ini adalah sebagai pulser. Nah, ini akan langsung masuk ke CDI. Nah, untuk di jalur pulser ini biasanya jarang yang kena ya para brother semua. Dan biasanya kalau misalkan pulsernya kena, itu motor akan susah hidup ya ketika dingin. Oke. Dan untuk kabel yang dua ini, kabel warna putih polos, ini adalah sebagai arus pengisian aki yang masuk menuju ke kiprok ya. Posisinya ada di sebelah kiri bawah. Ini yang menuju ke kiprok. Sedangkan yang kabel warna kuning garis merah, ini adalah sebagai arus utama penerangan yang nantinya akan langsung masuk menuju ke kiprok juga sama. Posisinya ada di sebelah kanan atas ya. Nah, untuk kabel yang dua ini, putih sama kuning garis merah, itu tidak ada kaitannya dengan jalur pengapian. Nah, di motor yang ini jalur pengapiannya cukup dua, hitam garis merah sama biru garis kuning. Oke, kita akan coba cek langsung ya para brother semua. Ini pastikan harus ada arusnya. Sekali lagi, apabila tidak ada arusnya, maka ini tidak akan hidup ya motornya. Oke, kita akan coba engkol, tempel ke sini ya, tanpa kuncing kontak di on kan. Coba lebih jelas mas biar kelihatannya. Ini bisa dilihat para brother semua. Oke. Ada ya biru kelihatan. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan rakit di jalur pin soket CDI-nya. Nah, ini kebetulan sudah saya persiapkan ya untuk CDI-nya dan kabel yang ada di soket ini. Oke, sebelum kita rakit, kita akan kenalan lagi ya di sini. Ini adalah sebagai pulser ya. Dari pulser tadi masuk ke sini. Oke, itu satu. Ini aslinya kabel warna biru garis kuning. Ini mohon maaf bukan aslinya ya, ini imitasi. Oke.
Di sini ada kabel, satu kabel. Ini adalah kabel keluaran yang menuju ke koil. Ini aslinya kabel warna hitam garis kuning ya para brother semua. Jadi pastikan kabel ini keluaran dari CDI itu harus ada arusnya. Nah, apabila para brother semua ketika kita cek di jalur yang ini kabel warna hitam garis merah tadi sudah ada arusnya. Nah, kemudian kita cek nanti keluaran dari CDI dengan kabel aslinya warna hitam garis kuning ini tidak mengeluarkan arus, maka sudah dipastikan CDI-nya yang kena. Oke, selanjutnya di sini ada kabel warna kuning ya. Nah, ini untuk aslinya itu adalah warna hitam garis merah. Nah, posisinya ada di sebelah kanan bawah. Jadi untuk aslinya itu adalah hitam garis merah. Ini adalah arus utama pengapian ya, berarti kabel yang hitam ini. Nah, terus di sini ada kabel warna hitam di bawah kanan, di bawah tengah ya. Nah, ini adalah sebagai arus kunci kontak yang mematikan jalur kunci kontak. Dan apabila para brother dan mas bro semua tidak menggunakan kunci kontak, maka kabel yang warna hitam garis putih ini itu tidak boleh dipakai ya. Lebih baik kita di lem aja atau disalisil ya. Jadi tidak dipakai kalau misalkan tidak menggunakan kunci kontak. Nah, kalau misalkan menggunakan kunci kontak, maka ini akan terhubung masuk ke depan. Oke, dapat dipahami ya para brother semua. Apabila kurang paham silahkan tulis saja di kolom komentar ya, atau di bawah deskripsi saya tuliskan nomor telepon dan WA nya juga ya, di 085863491419. Oke, selanjutnya di sini ada kabel warna biru ya. Ini untuk aslinya adalah kabel warna hijau polos. Nah, ini adalah sebagai masanya CDI. Jadi setiap komponen itu harus ada masa, ada setrum ya. Jadi ini adalah sebagai masanya CDI. Posisinya ada di sebelah kiri bawah. Ini aslinya kabel warna hijau ya. Oke, langsung aja para brother kita akan rakit. Mulai dari spool jalan kabel warna hitam garis merah. Karena ini tadi sudah ada pengapiannya. Jadi kita akan sambung masuk ke sini ya. Nah, posisinya ada di sebelah kanan bawah. Kita jangan lihat warna kabel ini ya. Oke, kita sambung. Kita sambung ke sini. Kemudian yang dari pulsar, nah ini pulsar biru garis kuning. Ini harus masuk ke bagian atas sebelah kiri ya, berarti ke sini. Nah, ini aslinya biru garis kuning. Oke, ini jalur pulsar ya. Jadi untuk jalur kabel pengapian pulsar sama spoolnya, ini spool pengapian utamanya itu dua-duanya masuk ke CDI. Nah, hitam garis merah posisinya di sini. Jadi untuk hitam garis merah posisinya di sebelah kanan bawah, biru garis kuning di sebelah kiri atas. Nah, kemudian untuk kabel warna hijau ini adalah masa ya. Jadi kita harus tempelkan ke bodi atau ke rangka motor. Nah, ini saya akan perlihatkan. Kita akan coba dulu tempel di sini ya para brother semua. Oke, sebentar saya akan ambilkan kunci 8 dulu, kita lepas ini, kita tempel di sini ya. Nah, yang ini posisinya ada di sebelah kiri bawah. Ini adalah masanya CDI ya. Mas. Nah, ini kita lepas. Ini kita coba tempel ke sini aja ya. Kemudian kita kencangkan. Oke, ini kita cari masa dulu di sini ya.
Nah, jadi untuk masa ini adalah ground ya, ground. Ini tidak ada arus ya, tidak ada arus. Oke, selanjutnya langkah yang harus kita lakukan adalah kita pengecekan di kabel warna putih ini. Nah, untuk aslinya sekali lagi di jalur sebelah kanan atas ini adalah sebagai arus keluaran dari CDI. Nah, apabila kabel ini mengeluarkan arus dengan warna kabel aslinya hitam garis kuning, maka sudah dipastikan CDI-nya itu bagus. Dan sebaliknya, apabila ini tidak mengeluarkan arus ya, maka CDI-nya rusak. Oke, kita akan coba engkol dan kita tempel ke bodi atau ke rangka motor. Nah, kita akan coba tempel ke sini ya. Nah, ini kabel yang ini saya perjelas lagi nih, sebelah kanan atas ya. Ini yang menuju ke coil nantinya. Oke, kita akan coba engkol. Nah, oke, jadi ada arusnya ya para brother semua. Nah, kalau misalkan kita coba ya pakai CDI yang mati, ini mohon maaf saya akan gunakan CDI yang mati dulu. Nah, ini CDI-nya. Ini pasti tidak akan mengeluarkan arus ya para brother semua. Oke, kita engkol. Dan lihat di sini para brother. Nah, ini tidak ada ya. Nah, ini. Oh, ini ada sedikit ya. Nah, ini tidak ada ya. Oke. Tidak ada arus. Maka sudah dipastikan CDI yang ini itu mati ya. Oke, kita lepas dan kita pasangkan CDI yang tadi. Nah, kemudian kabel yang ini itu arusnya hitam garis kuning, kita langsung sambung ke coil ya. Oke, kita geser dulu ke sebelah kanan. Nah, ini kita sambung masuk ke sini nih ya. Jadi kita sambung langsung masuk ke sini. Ntar kita posisikan dulu kameranya. Nah, ini tadi ya kabel yang warna putih. Nah, ini kabel yang warna putih karena pendek kita sambung dulu. Kita kasih kabel dulu ya para brother semua. Nah, kemudian kabelnya kita sambung ke sini nih, coil ya. Nah, apabila di bagian coilnya tidak mengeluarkan api yang menuju ke busi ya. Nah, ini maka sudah dipastikan coilnya yang rusak karena tadi dari keluaran CDI itu ada. Oke, kita akan coba engkol. Ini bisa dilihat. Ini besar sekali ya para brother semua. Jadi seperti itu cara pengecekan atau merakit jalur
kabel pengapian motor Honda Supra Pit, Grand Legenda, Pit New dan sejenisnya, mulai dari spool jalan, CDI dan coil ya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan jangan lupa mohon untuk bantu subscribe, like dan komennya. Apabila ada pertanyaan silahkan sekali lagi tulis di kolom komentar atau di bawah deskripsi. Saya tuliskan nomor telepon dan WA-nya di 0858 634 91419. Terima kasih dan salam otomotif.